You are now muted. Tes, You are now unmuted. tes, oke. You are now muted. You are now unmuted. Oke, kita mungkin yang hadir, oke ada satu, Mas, Mas Dimas mungkin boleh mode mikrofon aja Mas, biar lebih mudah mungkin. You are now muted. You are currently the only person in this conference. You are now unmuted. Oke, gimana Mas? Mungkin apakah ada kendala selama pengerjaan proyeknya mungkin? You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. Halo Mas. You are now unmuted. Iya. You are now muted. Oke. You are now Lebih ke unmuted. bingung aja sih. Untuk kolaborasinya nanti seperti apa ke front end segala macam. Terus itu infrastrukturnya kayak gimana gitu sih Mas. Lebih ke karena belum ada diskusi kan mau pakai apa. Oke, oke. Kemarin itu kita bahas back end ya. Berarti kita kemarin udah jadi back end-nya kan. Nah, rencana sih sekarang mau cobain connect ke front end. Mungkin case-nya kita coba pakai kode igniter mungkin ya. Boleh. Mungkin lebih sering dipakai juga kode igniter. Uh, untuk database kemarin kita pakai MongoDB ya yang kemarin. Terus kemarin backend-nya pakai Golang. Nah, nanti sekarang kita akan coba menggunakan PHP ya, kode igniter mungkin. Mungkin untuk konsepnya apakah sudah paham Mas atau masih bingung mungkin? Oke. Untuk back end kalau untuk back end berapa orang ya? Apa saya sendiri? Sebenarnya ini project-nya sepertinya sendiri-sendiri sih Mas, tapi Oke. karena kan full stack ya. Jadi front end back end harus bisa. Seperti itu. Soalnya aku kemarin nangkapnya ini project kelompok jadi terus mesti pilih backend atau front end, jadi saya pikir apakah ini kelompok gitu sih, cuman lebih ke itu aja. Tapi kalau mau ambil codingan backend yang kemarin sih udah saya upload di GitHub juga ya. Bisa dicoba gitu. Iya, saya udah kemarin lihat sih Mas. Oke. Oke. Nah, mungkin sekarang kita bakal coba nembak API-nya mungkin ya. Oke, boleh. Mas, Mas Dimas mungkin punya basic PHP atau belum gitu? Sempat CI sih Mas. Sempet CI ya, oke. Mungkin Ya. kita coba sebentar. Kita lihat yang kemarin. Backend. Nah ini ya. Oke. Kemarin ini kalau kita coba jalankan, kita coba masuk ke. Jadi sekarang kita coba untuk masuk ke ini ya, ke lokasi
backend-nya buat kita jalankan gitu. Nah, kalau udah masuk, kita bisa langsung ketikkan go run main.go. Sebentar, ini. Main.go. Oke, ini sepertinya sudah running. Kalau kita coba cek, localhost 5.000 atau 8.000. Kita lihat. Oke, sebentar. Ini koneksi ke database-nya error katanya. Nah, database-nya kita di sini menggunakan MongoDB, jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja, Mas. Nah, di sini saya menggunakan Docker ya. Oke, kita coba di sini. Docker run. Kita jalankan di latar belakang kontainernya. Mungkin pernah dibahas di webinar tampil ya, soal. Terus kita arahkan ke port MongoDB-nya. Kita buat selalu restart. Mongo. Oke, udah jalan. Kita coba go run main.go. Oke, sudah jalan ya. Nah, ini kalau kita tembak API-nya sudah bisa insert data ya. Di sini kita lihat ke API berita coba ya. API/berita. Nah, ini beritanya kosong ya. Nah, di sini mungkin kita akan coba karena backend-nya sudah berjalan ya. Atau kalau mau install MongoDB-nya tadi bisa diinstal di laptop juga. Install MongoDB untuk Windows gitu. Itu ada nanti. Oke, di sini kita coba untuk download namanya XMPP ya. Karena untuk menjalankan file PHP di laptop kita gitu. Jadi XM download XMPP. Nah, ini bisa yang kedua ya. Nah, ini tinggal download versi Windows ya kalau menggunakan Windows. Seperti itu. Nah, nanti dia otomatis download. Setelah di-download, terus tinggal kita buka, lalu next ya, next gitu. Nah, setelah terinstall, kita perlu download juga yang namanya kode igniter ya. Case-nya di sini menggunakan kode igniter 3 ya. Nah, di sini. Lalu kita coba download yang ketiga. Oke. Biasanya di folder download ya biasanya kalau kita download file. Nah, kalau kita buka file explorer-nya, kita lihat di download. Nah, ini ada kode igniter-nya. Nah, setelah kode igniter-nya terdownload, kita bisa cut ya, Ctrl X atau move ya mungkin. Nah, ini cut ya. Kita cut. Lalu kita masuk ke drive C. Nanti ada XMPP. Nah, nanti dalam XMPP ada namanya folder htdocs ya. Nah, di dalam sini nah, di dalam htdocs ini kita bisa taruh ya file kode igniternya. Nah, setelah kita taruh, kita bisa ekstrak ya. Ekstrak. Jadi kita buka gitu isinya dari
file CodeIgniter yang kita download ya. Nah, di sini kita bisa ubah nama, misalkan contohnya DigiLabs ya, GT misalkan. Nah, kalau kita coba jalankan, kita kembali ke folder XMPP, lalu kita scroll ke bawah ya, nanti ada namanya XMPP control ya. Kita double klik. Nah, nanti akan muncul tampilan XMPP seperti ini. Kita klik start ya pada Apache ya. Kita tidak perlu MySQL karena kita sudah menggunakan backend yang menembak MongoDB ya. Jadi kita hanya menjalankan Apache-nya saja. Nah, kalau sudah hijau seperti ini berarti sudah berjalan ya. Apache-nya sudah running. Jadi Apache itu semacam web front end juga ya untuk website PHP. Nah, setelah itu kita bisa close ya. Nah, terus kita bisa coba cek mengetikkan localhost di browser kita agar dia membuka web yang kita jalankan tadi di XMPP ya. Localhost / digilibs OJT ya. Nah, di sini ya. Oh, ternyata masih ada lagi filenya. Kita coba lihat lagi ke dalam XMPP, lalu ke htdocs ya. Kita buka digilibs OJT. Oh, ternyata masih ada file lagi. Nah, ini kita buka. Semuanya kita ini untuk memblok semuanya kita bisa menggunakan perintah Ctrl A ya. Lalu menekan tombol Ctrl X untuk memindahkan filenya gitu ya. Lalu kita back ke digilibs OJT, kita pastekan di sini. Nah, nanti file folder CodeIgniter yang ini akan kosong ya. Ini kita hapus karena kita sudah tidak perlukan. Kalau ini kita refresh, nanti akan muncul tampilan Welcome to CodeIgniter ya. Seperti itu. Mungkin di sini kita akan coba CRUD ya mungkin ya. Oke, di sini kita buka text editor kita ya. Saya menggunakan VS Code. Mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu menggunakan text editor lain boleh ya. Nah, jadi di sini kita masuk ke C, drive C ya, lalu ke XMPP, lalu ada htdocs, lalu folder yang kita buat. Yang di dalamnya ada file CodeIgniter. Nah, di sini kita akan coba masuk ke application ya. Lalu kita ke controller ya. Nah, kita buka halaman welcome dengan text editor kita. Nah, ini ada defaultnya. Ini sintaks PHP ya. Nah, seperti ini. Jadi dari CodeIgniter dia mengarah ke controller yang ini ya. Lalu dari control ini dia memanggil view. Yang view itu ada di dalam views ini. Jadi di dalam OJT ada application. Dari application nanti akan mengarahkan ke controller ya. Lalu dia bisa memanggil view, memanggil model gitu ya. Ini. Nah, ini kalau kita lihat view-nya ada welcome message. Nah, ini halaman yang tadi kita lihat. Seperti itu. Nah, di sini mungkin kita akan coba untuk membuat webnya ya. Mungkin di sini kita akan mencoba membuat dengan namanya Bootstrap. Mungkin bisa dicari Bootstrap 4 ya. Lalu kita buka. Nah, di sini ada yang namanya starter template ya. Ini kita copy. Lalu kita coba buat file ya di dalam view ya. Di OJT application view. Nah, lalu kita coba untuk membuat namanya file ya. Nama filenya misalkan apa ya? Misalkan home gitu ya. home.php. Nah, ini kita buka. Lalu kita isikan dengan starter template yang tadi ya. Jadi kita copy lalu paste. Setelah itu kita kembali ke controller yang home ya. Ini kita copy.
bukan kita copy ya, tapi kita hapus, kita ubah menjadi home karena nama file yang kita buat sebelumnya itu adalah file home ya yang ada di dalam view. Jadi dia akan memanggil view, memanggil file yang namanya home. Nah, kalau di kode igniternya kita refresh, ini akan muncul hello world ya. Ini tampilan defaultnya dari Bootstrap. Seperti itu. Nah, di sini sudah ada tampilan hello world. Jadi di sini kita akan coba untuk membuat menunya ya mungkin. Biar sedikit lebih cantik gitu. Jadi kita kasih misalkan navbar ya. Navbar. Nah, ini kita pilih navbarnya yang kodenya simple aja. Jadi bisa dilihat dengan enak ya mungkin ya. Nah, ini ya mungkin ya. Ini kita copy. Lalu kita kembali ke home ya. Nah, di sini ada title. Jadi title itu yang ada di atas ini ya. Nah, ini hello world. Ini title. Ini kita bisa rubah. Misalkan jadi Digilabs. Begitu ya misalkan ya. Terus isinya, jangan dulu isinya deh. Nah, ini di atas tag head ya. Di atas penutup head ini kita kasih navbarnya. Ya. Ini kita kasih navbarnya. Nah, lalu kita coba save. Nah, ini kalau kita refresh, ini muncul ya navbarnya. Tapi ini tampilannya sepertinya sedikit kurang bagus ya. Jadi di sini kita akan coba buat div ya, tag div. Lalu kita kasih kelas namanya container ya misalnya. Nah, di sini. Lalu di akhir sebelum nav-nya kita kasih div. Seperti itu. Nah, ini kita coba save setelah kita tambahkan div kelasnya container ya, biar dia lebih ngegeser gitu ini. Oke, ini udah menggeser lah ya. Tapi mungkin ini sepertinya terlalu jauh. Kita coba atasnya deh ya. Oke, sama. Kita kasih kolom ya. Kita kasih kolom, kita coba. Oh, tidak bagus ya. Kita kasih kontainer saja tidak apa. Oke, jadi dia agak maju ya. Meskipun sebetulnya terlalu jauh. Nah, oke. Setelah kita kasih kontainer biar navbarnya geser, jadi sedikit lebih di tengah ya. Nah, hello world-nya ini kita akan coba buat kontainer juga ya. Tag-nya tag div ya. Lalu kelasnya ini CSS ya, HTML CSS. Kelasnya container. Lalu kita tutup ya div. Nah, di dalam div ini kita kasih lagi tag namanya row ya. Jadi kita kasih row dulu baru kita kasih kolom. Kita kasih row. Terus kita kasih margin top 3 ya. Jadi biar agak lebih ke bawah tulisannya. Nah, lalu setelah kita kasih row, kita kasih namanya kolom ya. Ini kalau kita lihat, ini masih kurang geser ya. Jadi kita bisa kasih kolom. Kolom div, kelasnya kolom MD6 mungkin ya. Jadi biar dia terbagi dua gitu. Nah, karena maksimal kolomnya itu 12 dari bootstrapnya ya. Ini kalau kita masukkan, nah ya jadi dia ikut ke bawah. Nah,
Ini mungkin kita kasih navbar. Kalau light sepertinya tidak terlihat ya. Kita kasih dark. Kita coba. Nah, ini terlihat ya, tapi nggak apa-apa deh, kita kasih light aja. Oke. Nah, di sini sudah ada navbar home fitur. Nah, ini kita akan coba hapus yang kita tidak perlukan ya. Nah, mungkin di sini kita akan hapus 2. Lalu ini kita kasih olah data misalkan. Jadi kita akan insert data, get data ya di sini misalkan. Seperti itu. Nah, ini di dalamnya masih ada hello world ya. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat yang namanya list ya. List. Tapi sebelum list, ya kita pakai list dulu deh. Karena kita akan mencoba untuk mengambil data. Di sini kita menggunakan yang paling atas saja. Kita kembali ke codingan home-nya ya yang tadi. Nah, di dalam kolom ini kita kasih paste ya, kita paste gitu. Jadi agar list tadi terlihat ya. Lalu kita save. Nah, kalau ini kita refresh akan ada muncul list ya, meskipun masih kurang masih banyak yang dummy ya datanya, masih data-data yang kurang jelas gitu. Nah, oke. Di sini mungkin kita akan coba mengambil data dengan curl ya. Kita ambil data dengan curl. Nah, jadi di sini kita akan membuat namanya private function ya. Jadi fungsi ini akan mengambil data dari API-nya ya. Nah, di sini kita search curl PHP. Kita cari yang paling atas saja. Kita coba scroll ke bawah. Nah, ini ada ya kodenya. Nah, ini di bawah nih. Ini kita bisa copy aja. Oke, ini kita coba paste di sini. Lalu yang komentar kita hapus. Komentar tuh perintah yang tidak akan dijalankan. Nah, ini di sini. Kita di sini mencoba menggunakan curl di PHP ya. Lalu untuk alamatnya kita bisa set alamatnya kemana? Ke localhost, alamat backend ya ini ya. Jadi kita tembak ke port 8000 misalkan. Oke. Tapi ini kita perlu kasih endpoint juga ya. Jadi di sini mungkin kita akan coba kasih dollar URL ya. Jadi kita perlu mengambil URL-nya gitu. URL-nya kemana gitu ya. Jadi kini kita dollar URL. Nah, di sini kita bisa kirim data ya. Kirim data isinya adalah hasil ya. Hasil ngambil dari backend gitu ya. Lalu kita bisa $this, kita panggil curl-nya. Mungkin kita namanya jangan curl ya, karena sudah ada dipakai oleh fungsinya ini. Jadi kita mungkin curl URL mungkin ya. Nah, di sini kita coba curl URL. Seperti itu. Nah, lalu dalamnya kita kasih URL-nya yang backend. Nah, yang backend kita kasih HTTP localhost API berita ya. Nah, ini kalau kita dengan metodenya post bagaimana? Nah, kita perlu cari lagi. Kita coba ya.
Oh, dia menggunakan HTTP request ya. Oke, di sini kita lihat lagi. Mungkin kita perlu cari lagi ya, curl-nya, curl PHP mungkin post. Kalau metodenya post bagaimana? Oh, menggunakan ini ya, curl opt post. Jadi, oke di sini. Gini kita bisa ngirim data ya, post field. Oke, mungkin ini kita copy ya, tapi mungkin nanti ya. Yang penting kita coba mengambil data dulu dari backend. Kira-kira bisa nggak? Nah, ini di atasnya sini kita coba buka tag PHP ya. PHP. Ini tag PHP ya. Jadi buka kurung tanda tanya PHP. Kita coba tampilkan title ya. Bukan title. Kita coba tampilkan hasil data yang kita ambil gitu. Hasil kita save lalu kita coba refresh. Oh, ini katanya ada error. $this di 19 sebentar kita cek ya. Oke, nih jangan lupa titik koma ya. Kita coba refresh. Nah, ini dia berhasil ya, berita status sukses. Seperti yang kita lakukan sebelumnya, localhost 8000 API berita. Ya, sama ya. Nah, oke, untuk project akhir front end berbentuk mobile. Nah, ini bebas ya. Jadi bisa menggunakan mobile atau bisa menggunakan web. Jadi ini tergantung prefernya peserta kemana gitu. Misalkan lebih suka ke web, boleh ke web. Atau lebih suka ke Android, bisa ke Android. Seperti itu. Ini kode kalau yang Android mungkin saya tidak bisa demokan ya karena saya kurang bisa juga Android. Oke, di sini sudah ada berita status sukses ya sama seperti yang ada di backend. Nah, di sini kita akan coba ambil yang ada dalam beritanya. Ya, kita coba ambil. Ini kan masih kosong ya. Nah, kita akan coba menggunakan Postman. Kita di sini coba menggunakan Postman untuk request ke backend. Kira-kira apakah berhasil atau tidak? Nah, ini ya. Nah, di sini kita bisa insert berita. Sekarang beritanya mau apa nih? Nah, berita name, address, age ini sebenarnya belum diubah ya, tapi nggak apa-apa. Nanti bisa diubah ya. Kalau kita ambil lagi setelah kita insert datanya, harusnya muncul. Nah, datanya muncul ya. Nah, di Gilips ini juga muncul. Nah, sini kita akan coba mengambil datanya yang ada di dalam berita. Dengan cara, karena ini yang diambil berupa string ya, jadi kita perlu JSON decode. JSON decode, kita kasih decode dalam bentuk array ya, array asosiatif gitu. Jadi ketika kita panggil bisa gitu. Nah, sama ya. Nah, jadi kalau kita di sini kita coba panggil hasil berita, maka yang muncul harusnya yang berita aja. Oke, di sini ada error katanya. Kita coba lihat lagi. Oke.
Ini PHP echo bisa disingkat jadi sama dengan ya. Nah, ini kita JSON decode, lalu datanya kita kirim. Lalu kalau kita coba pardam hasilnya ya. Jadi ini kita pardam. Pardam itu untuk melihat datanya ya. Oh, ini kosong katanya. Oke, sebentar. Ini sepertinya harusnya ada di bawah ya. Oh, nol ya, tetap ya. Ini kalau kita coba hilangkan dulu. Oh, sebentar. Oh, ini bukan di echo ya, harusnya kita return. Karena dia memanggil fungsinya, lalu fungsinya dimasukkan ke dalam sini. Jadi ini harusnya di return ya, bukan di echo. Pantesan tadi tidak bisa gitu. Ini kita balikin lagi, kita refresh. Nah, muncul ya. Kalau kita coba panggil berita, nah dia muncul gitu datanya ya. Seperti itu. Nah, sini misalkan kita akan coba buat listnya ya. Jadi, karena kita manggil berita itu ada banyak ya datanya. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya for each ya. Untuk mengulang data yang ada di dalamnya gitu. For each. Nama variabelnya nama variabelnya apa? Misalkan data ya. Data as apa nih misalkan? As data yang sebelumnya ya, hasil berita di sini. Jadi kita lakukan perulangan ya pada datanya. Jadi agar bisa dipanggil di dalam listnya ini. Itu sepertinya bukan list ya yang cocok. Mungkin kita akan coba menggunakan tabel ya. Nah, tabel yang seperti ini. Karena nanti kita akan coba update, insert, delete-nya di sini ya. Kita kembali lagi. Di sini kita hapus ya. Jadi kita menggunakan list. Kita hapus yang lain yang tidak perlu. Ini yang head-nya kita pindahkan ke atas for each. Agar tidak diulang-ulang sama for each-nya. Yang T-body dan table juga sama ya. Nah, nanti ini kita buat tag. Oh, ini kelas tabelnya jangan lupa ya. Ini kita taruh di atas. Jadi dalamnya hanya ada tr PHTD-nya. Di sini kita kasih buka tag PHP lagi. Lalu n for each ya. Lalu n for each. Agar perulangannya dihentikan gitu. Ini kalau kita panggil, kita buka tag PHP, lalu kita tampilkan $data ya. Tapi datanya data apa yang akan kita tampilkan? Misalkan data apa ya? Misalkan nama ya, name. Bawahnya address misalkan ya. Address. Lalu kita coba tampilkan created ad-nya mungkin. Created ad-nya kita coba tampilkan. Oke. Kita coba created ad. Nah, kita coba save, lalu kita coba jalankan di Eclipse-nya. Oke, ini ada error undefined variable data katanya. Oh, ini kita coba ubah ya, jangan data deh. Kita coba as
hasil mungkin, ashas mungkin, atau HSL. Nah, lalu kita coba refresh. Ini katanya undefined variable HSL. Argumen for each-nya mungkin. And for each sepertinya ini ada yang salah. Mungkin sebentar, mungkin ini kita coba buka ya. Buka tag. Lalu kita tutup tagnya. Oke, ini sudah benar. Kita coba lagi. Ini harusnya berhasil ya. Mungkin kita coba lihat lagi hasilnya. Jadi ini sebetulnya bukan hasil ya. Jadi ini kita coba bentuk karena agar bisa di loop, mungkin kita coba masukkan. Oke, sebentar. You are now muted. Gimana, Pak? Iya, Pak. You are now unmuted. Oke, kita lanjut. Tadi ada sedikit iklan ya. Oke, tadi ada iklan. Kita lanjut lagi. Nah, di sini tadi kita coba untuk for each ya datanya. Nah, di sini kita akan coba untuk insert lagi datanya. Karena sepertinya kurang ya kalau cuma satu data. Jadi di sini kita akan coba insert lagi datanya. Tapi kita kasih nama, misalkan beritanya apa nih? Misalkan berita news ya mungkin ya. Sekian 5, ini asal dulu aja ya datanya. Kita coba send. Oke, sudah masuk ya. Ini kalau kita coba ambil, nah sini, nah ini akan ada 2 ya datanya, akan terambil. Nah, kalau kita coba lihat di sini ya, di home-nya. Lalu ini kita komentar dulu deh. Kita komentar, sebentar. Ini kita komentar, kita kasih komentar agar scriptnya tidak jalankan. Nah, kita coba tampilkan dulu datanya. PHP Vardam hasilnya kita lihat apakah muncul. Nah, sini. Oke, sini ada muncul ya berita. Kalau kita coba akses berita, nah ini ada muncul array-nya. Nah, ini array 0. Mungkin kita coba lagi akses array 0-nya, apakah bisa? Oke, bisa ya. Jadi ada array ke 0, ada array ke 1-nya. Nah, ya. Oke, jadi di sini kita panggilnya yang berita. Oke, ini harusnya sudah benar ya. Kita coba untuk tampilkan datanya. Nah, ini harusnya bisa, tapi tadi error. Nah, di sini kita coba lihat
Undefined variable HSL. Oh, sebenarnya terbalik ya, terbalik. Jadi variabel hasil berita as HSL. Nah, di sini kita coba. Oke, sini berhasil ya. Dia muncul. Tapi yang pertama tadi kosong. Kenapa kosong? Karena tadi kita insertnya memang data kosong ya. Nama kosong ya. Addressnya kosong. Edge-nya juga 0. Nah, ini nanti kita akan coba tambahkan. Kita kembali lagi ke home. Mungkin untuk di sini kita akan coba sampai get data dulu ya mungkin. Sama kita coba urutkan nomornya. Ini kita panggil name, address, created at ya. Lalu tadi ada apa? Age mungkin ya. Ini kita kasih age juga. Seperti ini. Ini kita kasih namanya nomor ya. Jadi ini nomor. Oke. Nah, ini nomornya masih 11. Kenapa? Karena ini dia ngelooping ya. Loopingnya looping 1. Di sini kita coba buka tag PHP. Buat variabel i ya. Yang isinya itu 1. Nanti di dalam perulangan kita tambahkan nilai satunya ini. $i plus gitu ya. Nanti dia akan menambah menjadi 2 ya. Kita refresh. Oke, ini belum. Ininya jangan lupa ya. Ini jangan lupa kita kasih, kita jalankan, kita panggil gitu si variabel i yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, dia muncul ya. Ini ada 1, ada 2. Nah, kalau kita coba insert data lagi, kita coba dari Postman ya. Jalan 321 namanya halo misalnya, atau berita terbaru misalnya. Nah, ini kalau kita refresh, harusnya muncul di bawahnya. Oh iya, ini belum kita hit enter ya. Oke, sudah terkirim. Ketika kita refresh, ada berita terbaru. Seperti itu ya. Dia muncul. Nah, ini mungkin kalau mau kita lebarin, kita bisa call MD-nya 12 aja ya. Jadi karena kan totalnya ini 12. Nah, lalu kita pilih 6 kolom. Jadi dibagi 2, ini 6, ini 6 gitu. Kalau kita refresh, kita ubah jadi 12, nah dia jadi panjang. Seperti itu. Mungkin sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut sesi besok ya, mungkin karena sudah malam dan tadi ada panggilan juga saya. Jadi mungkin nanti akan di-share ya mungkin kodenya. Jadi kita akan coba upload di GitHub juga mungkin nanti. Seperti itu. Jadi biar bisa dipelajari juga. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mas Dimas mungkin apakah ada tambahan? Ada saran gitu? Oke, kalau tidak ada mungkin kita bisa akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. You are currently the only person in this conference. You are now muted.